Tulisan yang dibacakan tadi ini merupakan kesaksian dari Rasul Paulus berbicara tentang dia dipenjarakan ya untuk Tuhan Yesus. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 2 kali Rasul Paulus dipenjarakan, yang kedua akan berakhir dengan kematian atau penghukuman mati. Tapi yang dibicarakan di Filipi ini adalah pemenjaranya yang pertama. Orang Kristen di berbagai tempat pada waktu itu, mereka berpikir dengan rasul utama mereka dipenjarakan, ini akan melemahkan semangat orang-orang Kristen ya untuk bersaksi, membuat mereka ketakutan dan tidak berani memberitakan Injil. Tapi Paulus dia mengatakan yang terjadi sesungguhnya bukanlah demikian. Malahan sebaliknya. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi hal yang sangat paradoks sebetulnya dalam pekerjaan Tuhan ini, penindasan itu tidak akan menghambat. Ya. Penghambatan tidak akan melemahkan semangat dalam pemberitaan Injil. Karena apa? Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Dan Injil itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan ada Roh Kudus yang menyertai pekerjaan ini. Jadi semakin ditindas, orang Kristen itu dibuat dia semakin berani. Jadi apa yang terjadi justru menyebabkan kemajuan Injil. Dalam hal apa? Mengapa Rasul Paulus mengatakan mendatangkan kemajuan? Kedua hal. Pertama, seluruh istana dan semua orang tahu aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi di dalam penjara, berita tentang dirinya di penjara ini tersebar, bahkan sampai ke lingkungan istana. Dan ketika mereka membicarakan tentang kenapa Paulus dipenjarakan, tentu mereka juga akan membicarakan tentang alasannya. Dan disitulah akan dibicarakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit yang diberitakan oleh Paulus ini. Dan di kalangan istana itu, dalam surat Paulus lainnya kita membaca ada di antara mereka itu yang menjadi percaya. Kedua, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kebanyakan saudara-saudara atau sejumlah besar orang Kristen lainnya beroleh kepercayaan. Maksudnya bukan dari tidak percaya pada Yesus lalu mereka percaya pada Yesus. Bukan itu maksudnya. Beroleh kepercayaan di sini telah bertambah iman mereka sehingga mereka menjadi semakin berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak lagi takut. Sebagian besar orang Kristen dibuat Tuhan menjadi lebih berani dan mereka terus pergi dan memberitakan Injil. Dia Rasul Paulus merasa meskipun dia sendiri menderita, terhambat, tapi ada hal baik yang terjadi. Ya, Injil sampai ke lingkungan istana, orang-orang Kristen banyak yang menjadi semakin berani
ya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi dalam masa awal sejarah gereja, ya kehidupan orang Kristen, pemenjaraan itu ada hal yang sudah terjadi. Dari waktu ke waktu dalam sejarah gereja, hal-hal demikian bisa terjadi. Di saat ini kita di Indonesia sebetulnya sangat aman. Ya, kadang-kadang memang ada berita ya satu dua tempat yang diganggu, satu dua pendeta karena hal-hal yang mereka lakukan juga kadang-kadang dipenjarakan. Tapi secara umum itu ada kasus-kasus yang sangat-sangat minoritas sekali. Tapi di tempat lain kondisi bukanlah demikian baik. Ya. Berita-berita yang berkembang beberapa tahun belakangan di China, ya gereja juga sering ditindas. Seberapa benar informasi demikian memang sulit juga mau dipastikan. Karena kadang-kadang kita orang Kristen, ya sedikit penindasan, kita juga suka bikin dia jadi masalah besar sekali. Lalu bicara banyak sekali di internet. Kadang-kadang hal yang sudah lama pun diputar kembali, sehingga terkesan ada penistaan besar sekali. Jadi kita tak begitu pasti apa yang benar-benar terjadi. Tapi informasi demikian itu dari waktu ke waktu ada. Nah, sore hari ini kita mau melihat sebuah kisah, itu kehidupan seorang hamba Tuhan, Wang Mingtao. Tokoh ini menjadi sangat terkenal karena untuk kerajaan Tuhan, berdiri teguh dalam kebenaran, dia dipenjarakan selama 22 tahun. Dan istrinya 15 tahun. Tokoh yang banyak terkenal, Pendeta Pan Kok Yong ya, yang kita kenal, juga pernah berkunjung ke Pendeta Wang Mingtao ini setelah dia keluar dari penjara, ya, dan bertemu dengan almarhum. Wang Mingtao ini salah satu ya tokoh yang besar sekali dalam sejarah di Tiongkok di permulaan abad ke-20 ini. Jadi saya mau memperkenalkan kehidupannya untuk kita semua, ya secara garis besar apa yang pernah terjadi, terutama tentang kesaksian dia, ya berdiri teguh, apa hal-hal yang membuat dia itu sampai dipenjarakan. Ya. Jadi kita akan, jadi usianya 91 tahun, umurnya cukup tinggi. Kita akan mulai dengan melihat timeline, hal-hal yang penting di dalam kehidupan Wang Mingtao ini. Nah, jadi di tahun 19 pas ya, 1900 di Beijing, Peking, ibu kota, dia dilahirkan. Kalau kita baca buku biografi dia, pada usia 50 tahun, dia menulis sebuah autobiografi, 这50年来, dalam 50 tahun ini. Dan buku itu diterjemahkan oleh seorang misionaris barat dengan judul A Stone Made Smooth, sebuah batu yang dihaluskan. Jadi dia menganggap dirinya itu seperti batu kasar, sebuah batu yang kasar, tapi oleh Tuhan melalui banyak pengalaman hidup itu
dihaluskan jadi sebutil batu yang enak untuk disentuh, ini halus. A stone made smooth. Kami baca dulu buku biografi ini. Dia sebetulnya walaupun lahir di Peking ya, rakyat jelata. Kita sampai tidak tahu nama lahir dia. Tadi sebut. Nantinya setelah dia masuk sekolah misi, dia dikasih nama. Yongsun. Selamanya berkembang. Selamanya bertumbuh. Dikasih nama itu. Tapi nama lahirnya tak ada yang tahu. Menceritakan latar belakang yang begitu sederhana. Tahun 1914, berarti usianya 14 tahun, di sekolah misi dia dibaptis. Artinya dia ini bertobat ketika dia belajar di sekolah Kristen, di sekolah misi. Ya. Dan sebetulnya setelah sekolah selesai, tamat ya SMA lah ya gitu, dia itu menjadi seorang guru. Ya guru di kota kecil Pauting, tempat dia sekolah. Jadi di mana dia sekolah dulu, nanti dia jadi guru di situ. Dan sejumlah pengalaman terjadi di daerah tersebut. Nah, di usia 20 tahun, dia merasa dipanggil menjadi evangelis. Umurnya 20 tahun. Jadi artinya 6 tahun setelah dia menjadi seorang Kristen, dan ketika dia bekerja sebagai guru di sekolah misi itu, dia merasa dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dari waktu itulah dia ganti namanya menjadi Ming Tao. Ming Tao artinya menyaksikan jalan. Di dalam kitab suci, Tao itu juga merujuk pada jalan, itu jalan Tuhan. Ya. Jadi dia mengubah namanya untuk mengekspresikan niatnya, yaitu dia mau menyaksikan jalan itu. Artinya hidupnya itu mau untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Itulah arti Ming Tao. Wang jelaslah itu nama keluarganya. Jadi orang ini, kalau kita lihat ya di usia 20 tahun, dia sudah punya tekad demikian sampai mau mengganti nama untuk merefleksikan tujuan hidupnya. Orang ini punya kemauan yang keras itu. Ya, orang yang punya pendirian apa yang mau dia lakukan dengan hidupnya. 21 sampai 23, ini sekitar 3 tahun, dia berhenti jadi guru, dan biografinya mencatat dia menyendiri, memfokuskan diri ya untuk belajar Alkitab secara mandiri. Dia tidak pergi ke seminari, tapi dia belajar sendiri firman Tuhan itu selama 2-3 tahun. Ini sangat menariknya, karena kalau kita lihat Dr. Jongsung, ketika dia benar-benar bertobat di Amerika, dan benar-benar percaya bahwa Yesus itulah Juru Selamat dunia. Dia juga punya satu periode waktu untuk benar-benar belajar firman Tuhan. Maka kita membaca dalam kehidupan Jongsung 193 hari ya dalam rumah sakit jiwa. Dia dianggap sakit jiwa karena begitu bersukacita, begitu bersemangat, begitu ketemu orang dia akan berbicara tentang Tuhan Yesus. Di tempat sekolah seminar yang liberal itu, mereka anggap dia ini sakit jiwa, maka dimasukkan ke dalam rumah sakit. 193 hari. Dan dia membaca Alkitab itu 40 kali. Bolak-balik. Dari kulit ke kulit. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan suatu masa fokus sekali belajar. Bahkan di dalam kitab suci, Rasul Paulus sendiri, ya, ketika dia bertobat di Galatia, dia juga bercerita ada satu masa
dia berada di Arab menyendiri dan dia pelajari firman Tuhan benar-benar. Ya. Seluruh pemahaman dia yang dia terima sebagai seorang Farisi dibandingkan dengan pemahaman dia tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias, bagaimana memahami semuanya kembali. Dia itu butuh waktu untuk memikirkan semuanya dengan tuntas, sehingga mempunyai satu keyakinan yang teguh. Waming tahu, dari tahun 21 sampai 23, mencatat bahwa dia belajar Alkitab sendiri. Ya. Kemudian tahun 24, setelah dia belajar, dia mulai mengatakan kebaktian di rumahnya yang sederhana. Masih seorang bujangan ya, 24 tahun, di rumahnya dia mulai kebaktian. 3 tahun kemudian, tahun 27, dia mulai menerbitkan buku majalah sebetulnya. Majalah yang akan berisikan artikel-artikel tentang ajaran Kristen, ya, atau studi surat-surat, kitab-kitab. Jadi secara teratur, Wamingtao akan menerbitkan majalah ini selama 30 tahun tanpa henti. Ya, sampai akhirnya dia masuk penjara itu. 30 tahun dia akan menulis dan menerbitkan majalah dengan nama Spiritual Food Quarterly, ya, majalah makanan rohani. Ini sempat menjadi sangat terkenal ya di wilayah China di tahun-tahun awal abad ke-20 ini. Tahun 1928 dia menikahi Liu Jingun, anak seorang pendeta. Dan mereka berbeda usia 9 tahun. Ya. Jadi berarti anak gadis itu berumur sekitar berapa tahun? 19. Saya tiba-tiba tak bisa berhitung. Karena saya ingat cerita anak perempuan itu. Kalian tahu tak ceritanya? Ceritanya begini. Cerita sedikit. Dia kan pernah diundang oleh seorang pendeta, Pastor Liu, khotbah di gereja. Jadi biasalah undang makan ke rumah. Dan disitulah dia baru sadar bahwa anak perempuan tuan rumah itu, waktu itu baru usianya 16 tahun. Dia pikir itu anak kecil gitu. Ya, anak kecil. Tapi ternyata dia duduk dengan dress putihnya, dia kelihatan dewasa. 3 tahun kemudian dia menikah dengan anak gadis ini. 19 tahun ya. Kadang-kadang saya kalau memikirkan istrinya, apa yang saya pikirkan. Ya, dia menikah Wamingtao. Tapi sebetulnya nanti akan disertai dengan 15 tahun di penjara. Sebuah pernikahan yang nanti harus dibayar dengan harga yang tinggi juga. Ya. Oke, nah jadi dia menikah di usia 28 tahun dan banyak kisah suami istri yang satu ini. Kalau kamu baca biografinya sangat menarik, ya, karena beda umur 9 tahun. Ini kan masih gadis kecil ya, 19 tahun dengan yang sudah 28. Salah satu ceritanya ya, itu orang kirim surat ke Wamingtao, istrinya terima dan dia lupa kasih suaminya. Dia masih anak gadis. Jadi cerita rumah tangga mereka juga lumayan menarik. Tapi mereka sampai tua, ya, sampai tua. Nah, dari tahun 31 sampai 37, setiap tahun Wamingtao tuh hanya ada di rumah dalam
gereja di 6 bulan. 6 bulan lainnya dia akan berkeliling China ya untuk memberitakan Injil. Gereja ke gereja dan ke gereja memberitakan Injil, mengajar firman Tuhan, berbicara di konferensi. Jadi itulah yang membuat Wang Mingtao menjadi seorang yang sangat terkenal, ya, seorang tokoh gereja di China. Tahun 1937 akhirnya dia membangun gereja sendiri. Jadi selama ini di rumah akhirnya dia bisa membangun sebuah gereja sendiri. Ukurannya 12 kali 21 meter. Jadi lebih sempit dari gedung kita, tapi panjangnya kurang lebih sama. Ya. Itu gedung gereja yang dia bangun dan diberi nama The Christian Tabernacle. Ya, jadi boleh bilang kemah suci Kristen atau tabernakel Kristen. Itu nama gerejanya. Dan tahun 44 ketika Dr. Jongsung dipanggil Tuhan, Wang Mingtao ini yang memimpin ya kebaktian pemakamannya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa tahu popularitas dari Wang Mingtao. Karena tokoh sekaliber Dr. Jongsung ketika meninggal, yang memimpin pemakaman itu dipilih pendeta dari antara begitu banyak pendeta, dan Wang Mingtao itu dipilih ya untuk memimpin pemakamannya. Jadi harusnya kita jadi mengerti ya nama besar yang dimiliki Wang Mingtao pada masa tersebut. 41 sampai 45 dia akan menolak ya intimidasi intervensi Jepang ke dalam gereja. 57 sampai 79 dia akan dipenjarakan oleh komunis, pindah-pindah tempat. Dan 91 dia meninggal di Shanghai. Nah, itulah sekilas garis besar ya kehidupan dari Wang Mingtao ini. Kan kita lihat lebih detail hal-hal yang terjadi. Nah, saya mau tunjukkan inilah gereja yang dia bangun. Gereja itu bisa muat 300 orang. Tapi seringkali yang duduk itu masih akan meluber sampai keluar. Jadi selalu ada berapa ratus orang ya, yang beribadah di tempat ini. Wang Mingtao memang seorang tokoh besar ya. Nah, dia bisa berkhotbah, bisa berbicara sedemikian rupa tanpa pendidikan yang formal di teologi. Tapi dia bisa mengajar dan diterima oleh begitu banyak orang. Di gereja sendiri inilah dia bangun yang selesainya tahun 37. Dan ini gambar daripada bagian dalam Wang Mingtao di usia 37 tahun ya, di mimbar gereja yang dia dirikan ini. Kesulitan mulai timbul di tahun 1939. Jadi bisa kita katakan 20 tahun pertama ya, dari usia 20 ketika dia dipanggil Tuhan sampai 39, sekitar 20 tahun, itu masa pelayanan yang tidak ada hambatan, tidak ada kekuatan yang menindas. Sehingga dia mempunyai kebebasan yang besar. Ya 20 tahun begitu banyak hal bisa dia kerjakan. Tadi sudah kita sebut. Ya dia bangun jemaat, dia berkeliling, memberitakan firman, dia menulis majalah. Tapi mulai 39 ya setelah perang
China dengan Jepang keadaannya sudah berubah. Nah, akan semakin sulit ya, karena setelah masalah dengan Jepang berlalu, Perang Dunia selesai, dalam negeri kan perang saudara antara Kuomintang, pemerintah nasionalis dengan komunis, dilanjutkan dengan kemenangan komunis dan penindasan gereja oleh komunis. Itu akan ada sekitar hampir 40 tahun lagi yang sulit gitu. Nah, apa yang terjadi tahun 39 ketika Jepang menguasai sebagian dari daerah Tiongkok, mereka perintahkan majalah Kristen harus memuat dia slogan yang mendukung pemerintah Jepang. Jadi militer Jepang yang invasi atau menyerang masuk ke wilayah China, menguasai daerah-daerah tertentu, yaitu memaksa gereja harus mendukung mereka. Jadi majalah-majalah Kristen semua tuh harus memuat ya slogan-slogan untuk mendukung, dengan ancaman kalau menolak ya gereja akan ditutup. Jadi Wang Mingtao harus memilih apakah dia mau diperalat oleh pemerintah jajahan ini, atau dia harus menanggung resiko gerejanya ditutup, pelayanannya ditutup. Dan kita membaca bahwa dia memutuskan dia akan tetap terbitkan majalahnya tanpa slogan itu. Ya bersyukurlah, Jepang hanya beberapa tahun. Jadi masa-masa sulit demikian bisa dia lewati. Tapi di situ kita sudah melihat ya keteguhan hati Wang Mingtao. Gereja ada gereja. Pemerintah ada pemerintah. Ada pemisahan jelas. Gereja jangan dibawa masuk ke dunia politik. Ya. Dia tidak bersedia gereja diperalat oleh militer. Nah, ini sikap teguh hati dia yang nantinya akan terus dia tunjukkan. Ya, ketika komunis akan menekan, akan memanfaatkan juga gereja. Nah, ini ada gambar majalah Spiritual Food ya, yang dia terbitkan pada masa itu. Hal kedua yang juga sulit sekali dialami tahun 1942, masih masa Jepang. '42 tentu Jepang sangat berkuasa. Dan mereka dirikan sebuah organisasi disebut the North China Christian Federation Promotion Committee. Ini adalah sebuah organisasi yang didirikan dan meminta semua gereja bergabung di dalam ini. Sehingga pemerintahan jajahan Jepang bisa lebih gampang mengontrol gereja dan sekalian menggunakan gereja ya untuk mengendalikan wilayah jajahan mereka itu. Wang Mingtao tahu bahwa banyak sekali gereja-gereja liberal, orang Kristen palsu yang bergabung di organisasi seperti ini, dan dia memutuskan dia tidak mau bergabung. Bagi dia ini organisasi murtad. Dan dia tidak mau bergabung. Tapi bersyukurlah ya, di era yang kacau begitu, walaupun dia menolak bergabung, kelihatannya dia tidak mengalami ya tindakan-tindakan yang keras dari Jepang. Lalu yang lebih berat nanti adalah setelah komunis berkuasa di Cina. Tahun 1957 ada sebuah gerakan yang disebut the Three Self Patriotic Movements di gereja. Nanti saya akan ceritakan
siapa yang memulai gerakan ini, apa tujuannya, dan siapa mereka ini. Jadi semua gereja di China itu diminta harus bergabung dengan the Three Safe Movement ini. Three Safe Movement sampai sekarang masih ada di Tiongkok. Dan masih dijalankan ya gerakan tersebut. Kuomintang dipanggil, dia pasti dipanggil karena dia tokoh besar, dia harus dipanggil dulu. Kalau dia ikut bergabung, itu bisa mempengaruhi banyak sekali orang Kristen gereja akan ikut bergabung. Dia dipanggil. Dia tidak mau bergabung. Tapi dia diancam, ya, dan istrinya juga merasa tak kuat, menderita. Akhirnya untuk beberapa bulan dia membuat pengakuan bahwa dia bersalah, padahal tidak bersalah. Membuat pengakuan palsu sehingga dia dilepas. Tapi Kuomintang sangat terganggu hati nuraninya karena merasa tindakan demikian itu tidak setia kepada Tuhan. Jadi dia mencabut pengakuannya, dan tahun 57 dia dan istri tangkap kembali dan masuk penjara, dan disitulah dia akan hidup di penjara selama 22 tahun tanpa pengadilan. Nah, apa yang terjadi? Karena ini masalah paling besar dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Di tahun-tahun sebelum 57, jadi Wang Bingtao dengan gambar istrinya, dia banyak menulis buku dan berbicara menentang gereja liberal, menentang gereja yang mengajarkan hal-hal yang keliru. Nah, di waktu itu gereja China itu sangat kental ke pengajaran tentang social gospel atau Injil sosial, yang melihat bahwa masyarakat China itu harus diperbaiki secara sosial. Jadi mengatakan perubahan-perubahan sosial melalui pendidikan, ya melalui keadilan, melalui kehidupan ekonomi yang lebih baik. Ini upaya gereja dalam tanda kutip menyelamatkan dunia. Tapi sama sekali bukan berbicara tentang Tuhan Yesus, pertobatan lahir baru, bukan. Maka disebut sebagai social gospel. Jadi gereja yang harusnya berbicara tentang pengampunan Tuhan Yesus, itu digantikan dengan pembicaraan tentang bagaimana gereja terlibat untuk memperbaiki sosial, masyarakat sosial. Ini benar-benar yang menolak hal yang paling utama di dalam gereja. Oleh karena itu, Wang Bingtao dia banyak menulis dan berkhotbah menentang ya social gospel ini. Jadi dia menjadi seorang yang sangat terkemuka, dikenal baik oleh orang Kristen maupun oleh para musuhnya. Ini orangnya. Nah, waktu itu ada seorang bernama Wu Yaozhong. Dia bertemu Mao Zedong ya. Wu Yaozhong ini juga ada seorang Kristen. Dia sekolah teologi di New York, di Union Theological Seminary, tempat Dr. Jongsung sekolah itu. Di sekolah liberal. Jadi dia belajar ajaran liberal, bagaimana mengubah masyarakat, tapi bukan melalui pertobatan dan lahir baru,
tapi melalui upaya-upaya sosial, keadilan, ekonomi. Dan itu yang dia bawa pulang ke China. Dan dia berhasil ya mendekati waktu itu Perdana Menteri Zhou Enlai dan menyampaikan sebuah dokumen disebut The Christian Manifesto atau Manifesto Kristen atau pandangan Kristen bagi negara. Hu Yaozhong sendiri karena pemahaman sosial gospel ini, dia pun merasa bahwa ajaran komunis itulah barangkali kendaraan yang tepat ya untuk mendatangkan perubahan-perubahan sosial yang diinginkan ini. Sehingga dia merasa nyaman gereja ya bisa bekerja sama dengan pemerintahan komunis. Dan dia membuat sebuah usul yang disebut Three Safe Patriotic Movement. Three Safe Patriotic Movement artinya apa? Sebetulnya dasarnya ini adalah kita harus mandiri, harus bergantung pada diri sendiri. Ya. Jadi kita sendiri yang harus mengurus gereja, tak usah orang asing mengurus. Kita sendiri yang harus mendanai kegiatan gereja, tak usah berpikir harus sumber lain untuk mendanai. Kita sendiri yang harus mengembang luaskan gereja, self-propagating. Sebetulnya ide ini ya bukan dari Hu Yaozhong. Lebih awal sebelum tahun 40-an di abad yang lalu ada seorang pendeta Tionghoa namanya Ting Li Mei. Pernah dengar? Ting Li Mei. Ting Li Mei adalah seorang pendeta yang pertama kali berbicara tentang sifat mandiri ini. Gereja mandiri ya, dalam pengelolaan gereja, dalam pendanaan gereja, dalam perkembangan gereja. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang baik. Dia tidak usah harus bergantung terus kepada misi asing. Gereja lokal, gereja nasional harus mandiri. Ya, harus bisa mengurus diri sendiri. Harus bisa membiayai kegiatan gereja sendiri. Harus bisa mengembangkan ya, menambah-nambah gereja dengan upaya diri sendiri. Tak usah semua harus tunggu bantuan misi dari luar negeri. Itu sebenarnya adalah baik. Tapi oleh Hu Yaozhong ini, ide Three Safe ini, dia gabungkan dengan urusan politik. Makanya kata patriotic ini muncul. Patriotisme. Jadi dia membuat gerakan Three Safe ini sebagai anti asing. Ya. Bukan menekankan pada kemandirian, tapi anti asing. Karena waktu itu China itu anti sekali dunia Amerika dan Barat, anti asing. Jadi dialah yang mengusulkan kepada Zhou Enlai, Perdana Menteri, ya, ide the Three Safe Patriotic Movement ini. Lihat sebentar, siapa orang ini Hu Yaozhong sebetulnya. Bagaimana doktrinnya? Ini pernyataan dia. Inkarnasi atau penjelmahan Tuhan Yesus. Kelahiran oleh darah, kelahiran oleh seorang perawan. Kebangkitan Tritunggal, penghukuman terakhir, kedatangan keduanya, dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang irasional, tak masuk akal, misterius, kepercayaan misterius yang tak bisa dipahami atau dijelaskan. Tidak peduli bagaimana saya berusaha memahaminya, saya tak bisa menerima ajaran demikian. Hu Yaozhong
adalah seorang liberal habis-habisan. Ya. Dia tak percaya pada doktrin Alkitab. Tapi dia merasa ajaran-ajaran etika dalam Alkitab itu baik, yang bisa digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Dia percaya tanpa perubahan dalam hati, tanpa lahir baru, manusia bisa dibuat jadi baik. Dia percaya. Dan dia dasar tokoh gereja China. Dan dialah yang dirikan The Three Safe Patriotic Movement ini. Tentu Kuomintang tak bisa menerima. Yang ajaran seperti ini tak bisa terima. Makanya untuk itu dia menolak untuk bergabung dengan Three Safe Movement ini. Dan itulah dia dipenjarakan dan tak dikeluarkan. Ya. Selama 22 tahun. Sampai tahun 79. 5 tahun setelah Mao Zedong meninggal, perubahan politik, Deng Xiaoping sudah naik jadi Perdana Menteri. Jadi mereka-mereka ini yang dianggap menentang pemerintah itu dibebaskan. Tahun 79 dia dibebaskan, tapi sudah hampir buta dan tuli. Tapi di rumahnya yang kecil di Shanghai, dia kembali lagi berkhotbah. Tapi usianya sudah tinggi sekali kan. 12 tahun kemudian dia meninggal dunia. Nah, itulah kisah dari Kuomintang. Ya. Salah satu tokoh besar gereja China di abad 20 yang berdiri teguh dari muda, dia akan menolak segala campur tangan pemerintah dalam gereja, menolak ajaran sesat, menolak bergabung dengan semua yang sesat, dan dia harus membayar dengan sangat mahal. Ya, tapi kalau saya nilai Kuomintang mempunyai satu pelayanan yang baik. Ya. Umur 20 tahun dia mulai pelayanan. Ya, setidaknya ada 30-an tahun ya, dia bisa melayani dengan cukup bebas, banyak hasil, walaupun akhirnya dia akan dipenjarakan. Nah, tentu setelah dia keluar 12 tahun, mungkin tak bisa banyak bekerja lagi karena sudah begitu tua, tapi 12 tahun itulah dia bisa menerima kunjungan dari banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang mengerti, mengetahui kisah hidupnya, dan dia bisa menguatkan mereka ya untuk setia di dalam Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk banyak hamba Tuhan di waktu yang telah berlalu, untuk kesetiaan mereka, pengabdian mereka di dalam pekerjaan gereja. Bapak, kiranya biografi kehidupan mereka yang kami dengar, kami baca, bisa menggugah kami untuk mengabdi dengan setia kepada Tuhan di masa kami ini. Ampunilah semua kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.